Banyak banget yang bilang kalau film ini tuh nggak bagus, nggak apa ya, jelek lah gitu lah. Kalau secara tongat ya ini di bawah 6 gitu loh. Jadi nggak rekomendasi. No guys, secara alur cerita menurut gue ini bagus banget dan rekomendasi buat lo yang mau belajar sejarah. Karena ya detail terus bener-bener dari masa ke masa itu kerasa banget. Halo guys, balik lagi sama gue Wilma Beo di L Media berkolaborasi dengan WIM Waktu Indonesia Mereview. Kali ini bakalan review film dari Satria Dewa yaitu Gatot Kaca yang rilis pada tahun 2022, karya dari Hanung Bramantyo. Siapa sih yang gak kenal sama Mas Hanung Bramantyo yang karyanya udah di mana-mana? Ya gak? Iya dong. Gatot Kaca ini diperankan oleh Rizky Nazar sebagai Yuda atau tokoh utama sebagai Gatot Kaca. Kemudian Yasmin Safira sebagai Agni, ada juga Kang Cecep sebagai Pandega. Kemudian ada Yayan Ruhian sebagai Beceng dan banyak lagi pemeran-pemeran yang unik-unik. Sedikit sinopsis, di mana dunia terlihat mencekam karena teror pembunuhan berantai. Yuda baru saja kehilangan pekerjaan dari seorang fotografer. Ia dan ibunya Arimbi yang diperankan oleh Sigi Wimala yang telah lama kehilangan ingatan, diusir karena terlambat membayar uang kontrakan rumah. Oleh karena itu Yuda menerima pekerjaan sebagai foto upacara wisuda dari temannya. Kemudian ia bertemu dengan seorang perempuan yang cerdas, cantik, di mana yang nantinya akan menjadi kekasihnya. Ya spoiler. Kemudian Yuda mulai mendapati bahwa ia memiliki kekuatan misterius dari dalam dirinya. Yuda pun merasa terpanggil dan punya rasa ingin melindungi orang-orang yang dicintainya, bahkan masyarakat luas gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin pernah dengar cerita dari penokohan atau perwayangan Mahabharata dari India atau dari Jawa gitu kan, pasti nggak asing juga untuk dengar yang namanya Kurawa dan Pandawa, dimana ada sisi baik dan sisi jahat. Pasti udah nggak asing buat kamu yang suka sejarah atau mungkin kepo sama sejarah, atau mungkin yang lagi belajar sejarah, pasti nggak asing sama mereka-mereka ini. Kamu bisa nonton di Netflix, jangan lupa untuk berlangganan. Kok saya kayak promo ya, promo Netflix. Alur ceritanya sebenarnya maju, tapi ada beberapa adegan di mana dia mundur untuk memperlihatkan suatu kejadian. Apa itu? Nonton. Terus menurut aku menegangkan, menyenangkan sejarah. Terus yang lebih lebih serunya lagi, apalagi kalau misalkan yang ngedirect itu Mas Hanung Bramantyo gitu kan, pasti akan menceritakan sejarah dengan kemasan terbaik. Kemasan terbaik itu disesuaikan dengan era, disesuaikan dengan zaman kita. Jadi kita sebagai penontonnya pun kayak nggak ngerasa ya nonton Mahabharata yang ribuan tahun lalu dengan latar tua gitu, nggak banget. Kalau yang sekarang tuh lebih ke penceritaannya tuh lebih dekat sama kita. Terus adanya sosial media, adanya vlog-vlog, ada YouTuber segala macam tuh itu ada. Jadi pendekatan sama audiens, pendekatan sama yang nonton tuh lebih dekat aja gitu, masanya nggak jauh, nggak deket gitu. Dan itu menurut aku bagus banget karena pesan yang akan disampaikannya lebih ke gampang aja ntar masuk ke anak-anak muda tuh gitu, apalagi katanya yang Gen Z gitu kan, lebih nyambung sih menurut aku. Alur ceritanya oke, karena aku suka sejarah. Ini opini aku ya, maksudnya kayak aku suka sejarah dan aku ya suka. Banyak banget yang bilang kalau film ini tuh nggak bagus, nggak jelek lah gitu lah. Kalau secara tongat ya ini di bawah 6 gitu loh. Jadi nggak rekomendasi. No guys, secara alur cerita menurut gue ini bagus banget dan rekomendasi buat lo yang mau belajar sejarah. Karena ya detail terus bener-bener dari masa ke masa itu kerasa banget. Dan ini pandangan dari mamaku ya. Mamaku bilang, loh ini ceritanya Mahabharata ya, Kurawa sama Pandawa. Mamaku aja sama ya flashback, ngingetnya tuh kayak memorable banget guys. Jadi menurutku ini bagus banget, rekomendasi dan wajib ditonton. Bagus pokoknya. Terus secara karakter, pertama
Rizky Nazar sebagai Gatot Kaca agak kaget ya. Biasanya dia memainkan peran yang humoris, yang romantis. Ya walaupun masih ada sisi romantisnya gitu, kasih sayang dia ke ibunya, yang lupa ingatan, yang dibilang depresi gitu kan, masih ada. Cuman nggak kayak biasanya Rizky Nazar gitu loh, yang cutie gitu kan, yang gemes-gemes gimana gitu. Di sini tuh dia kelihatan dewasa. Dia jadi anak cowok satu-satunya, benar-benar harus dewasa, harus lebih peka gitu kan, punya jiwa pemberani. Itu baru kayak wow banget sih Rizky Nazar di sini, kayak oh my god gitu. Terus di sini kan action guys, kayak Rizky Nazar actionnya tuh nggak muluk-muluk yang cuman baku hantam bakbuk enggak. Di sini tuh lawan mainnya ada Kang Yayan. Siapa yang nggak kenal sama Kang Yayan guys? Dia udah nyampe Hollywood gitu kan. Iya, jadi sesuatu yang wah aja gitu buat yang nonton. Seorang Rizky Nazar dilawan mainkan dengan Kang Yayan dan Kang Cecep, dimana mereka pesilat gitu kan. Itu bener-bener kayak wow banget dan speechless buat gue yang nonton. Kemudian ada Yasmin Safira. Di sini dia sebagai Agni kan, cewek cantik yang dikenal waktu pas wisuda gitu. Dia cute ya, cewek gitu kan, cewek feminim. Ternyata dia jago juga yang namanya baku hantam, tapi nggak jago-jago banget, cuman ya cewek-cewek yang bisa ngehajar lah kayak gitu. Terus ada Kang Cecep. Di sini Kang Cecep tuh sebagai ayahnya Yuda, yang dimana dulu tuh ninggalin Yuda sama ibunya. Dia ninggalin tuh karena harus melindungi dari lain hal, jadinya mau gak mau harus ya ninggalin gitu loh, sampai ibunya lupa ingatan karena si Kurawa gitu. Nah, momen yang menurut gue lucu, ada momen lucu di mana jadi ada gang, mereka lagi lari-larian, kejar-kejaran gitu kan sama Kurawa. Ceritanya lagi lari-larian, nggak taunya ya mereka di-stop sama ibu-ibu. Di-stop sama ibu bilang gini, jangan berantem di sini, ini dagangan saya. Aku lupa itu ngomong dagangan apa jemuran gitu. Akhirnya diangkat. Itu kayak speechless. Di stop, orang lagi berantem, lagi baku hantam. Tapi malah di stop gitu, kayak pengen marah tapi gimana gitu. Terus best moment lainnya adalah ketika Kurawa udah adanya Pandawa. Next Pandawa itu ada di Gatot Kaca si Yuda ini. Jadi kayak wow, momennya di mana? Nonton aja. Itu bener-bener kayak momen-momen yang wow banget. Beberapa lokasinya kalau kalian itu ada di Gamplong Studio, di mana-mana aja ya, nonton aja. Pokoknya ada tempat-tempat yang wah aja gitu lah, keren pokoknya. Terus pokoknya film bagus banget menurut gue, dan ini rekomendasi. Kemudian sebelum pesan moral, ngomongin editing. Kalau tadi secara cerita gue bilang bagus, rekomendasi dan menyenangkan gitu loh. Kalau editingnya memang, kalau kita ngomongin editing secara visual, ada beberapa yang emang iya kayak aduh sayang ya, masih gini gitu ya. Ya mungkin kalau buat gue atau temen-temen yang ngerasa emang awam, kayak wah mendingan layar semua tuh gitu kan, kayak ya udahlah mendingan yang di luar negeri. Nah tapi menurut gue film Indonesia nyampe sini tuh udah sesuatu yang wow banget guys. Bayangin udah ada Gundala, udah ada Sri Asih, Gatot Kaca. Itu tuh memang kayak sesuatu yang baru, dan Indonesia berhasil buat menembus itu ya, walaupun masih banyak kurangnya. Jadi ya nggak jadi masalah, karena Indonesia tuh punya cerita rakyat yang beragam ya, walaupun masih kurang visual tapi nggak apa-apa, keren bosku. Filmmaker Indonesia tuh jangan salah. Oke, untuk pesan moralnya, secara dari Kurawa dan Pandawa, mereka adalah sisi yang berbalik, di mana sisi jahat dan sisi baik. Kalau kata Ibu Meripat, salah satu pemeran dia tuh tokohnya, karakter dia tuh adalah Kurawa. Jahatnya orang tuh kadang berawal dari baik yang tidak dihargai, katanya gitu sih. Jadi Bu Meripat tuh bilang sisi baik dan jahat itu selalu berdampingan. Karena ya kalau makhluk hidup semua baik semua, katanya nggak seru. Jadinya ya pasti ada yang jahat gitu loh. Sama kayak Kurawa sama Pandawa. Emosi yang baik adalah jiwa yang dapat mengaturnya dengan baik juga. Jadi ya segala emosi yang kita dapat, ya balik lagi kita ngolahnya kayak gimana sih gitu guys. Karena Kurawa, Pandawa zaman mana itu masih ada sampai sekarang. Itu berbalik lagi pada karakter atau sifatnya manusia guys. Dan menurut aku ini 9/10. Kan kata aku juga, apaan, bagus banget secara alur cerita, kemudian pengkarakteran tokoh itu bagus banget Shay. Jadi ya kalian
aku rekomendasi banget ini untuk dinonton gitu. Mungkin gitu dulu. Segitu dulu Shay. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya biar dapat update terkini dari L Media. Jangan lupa untuk follow juga L Media dan Instagram gue di bawah ini. See you, thank you, and bye-bye.